besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecintaan untuk senantiasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diakhirkan kelak dengan mendapatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada berikutnya tidak pakai. Al-haditsu tasi' wal isrun, yaitu hadis berikutnya adalah hadis at-tasi' wal isrun, yaitu hadis ke-29. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'adim wa innahu la yasiru 'ala man yasharahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-shawm junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli min jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'ihi hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi rasil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala rasul amril islam wa amuduhu al-salat wa dirwatu sanamihil jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala uffa alayka hadha. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Fa qala sakilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis yang ke-29 An Mu'ad bin Jabal, daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an qala, berkata, daripada Mu'ad bin Jabal berkata, qultu, katakanlah, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, bi amali yudkhilunil jannah, kabarkanlah kepadaku dengan amalan apa yudkhiluni yang bisa memasukkan aku ke dalam surga,
wa yubi'udni ya wa yubaiduni dan yang menjauhkan daripadaku aninar daripada api neraka. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'adim, sungguh daripada sa'alta an 'adim, pertanyaan kamu ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa wahai Mu'ad, sesuatu yang agung pertanyaan kamu ini. Wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi. Wa innahu dan sesungguhnya atas daripada pertanyaan kamu itu la yasiru adalah sesuatu yang mudah, adalah yang gampang. Ala ma yasarallah, barang siapa yang diberikan oleh Allah, yang digampangkan oleh Allah Ta'ala alaihi atasnya. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit apabila Allah memberikan kegampangan daripada segala sesuatu apa yang akan kita kerjakan. Allah memberikan kepada kita penentuan untuk berbuat baik. Allah akan memudahkan kepada kita untuk berbuat baik. Allah akan memberikan kepada kita kesusahan walaupun kita sudah bersusah payah. Tetapi Allah tidak menggampangkan, tentu tidaklah kita akan gampang. Jadi pertanyaan daripada seorang sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, katakanlah amalan apa ya Rasulullah yang bisa memasukkan aku kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apa saja yang akan menjauhkanku daripada api neraka. Daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu yang pertama, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a. Ta'budullah, menyembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukan kepadanya dengan sesuatu. Artinya tidaklah kita itu menyembah kepada Allah kecuali semata-mata kepada Allah, tidak kepada selain daripada Allah. Dan tidaklah kita menduakan Allah, tidaklah kita menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripadanya apa-apa yang akan menjauhkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhkan daripadanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak kerjakan, sehingga kita akan didekatkan kepada surganya, dimasukkan ke dalam surganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjalankan semua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan daripada mendapatkan ridhonya, dan kita menjalankan dalam keadaan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah kepada kita dalam agama ini kecuali kita dalam keadaan ikhlas, karena Allah tidak berpengharapan selain daripada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah itu memerintahkan kepada satu amalan kecuali dalam keadaan ikhlas di dalam agama ini, kecuali dalam keadaan ikhlas. Daripada al-hadis Bukhari juga dikatakan, la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidaklah Allah itu memasukkan kita itu ke dalam surganya cuma dengan amalnya. Tidak. Kita beramal 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Dengan amalan itu kita siang, pagi, petang kita ibadah. Kita terus menjalankan semua perintah Allah, menjauhi daripadanya segalanya. Terus kita bukan karena dengan amalan tersebut lantas kita masuk dalam surganya. Bukan karena amalan itu. Kalau dengan amalan daripadanya murah sekali surga. Ibadah kita sudah non-stop 80 tahun umur kita. Non-stop, tidak berhenti ibadah. Kalau dengan amalan kita, kalau mau hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala,
berarti masuknya ke dalam surga kita cuma cukup dengan 80 tahun. Berarti murah sekali surga. Tetapi masuknya kita kepada surganya Allah adalah yaitu fadlullah ta'ala, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak, amalan kita sedikit, tetapi kita tobat kepada Allah, tetapi kita menjauhi daripada larangan kepada Allah berikutnya. Walaupun kita bertumpuk daripada dosa, akanlah pasti Allah akan memberikan, Allah redha kepada kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuknya kita itu kepada surganya Allah yaitu dengan fadl, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan, Nabi Muhammad memberikan tunjuk kepada Mu'ad bin Jabal bahwasannya apa yang dikatakan Mu'ad adalah pertanyaan yang agung, pertanyaan yang agung, yaitu tentang bagaimana masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjalankan daripada apa-apa yang menjauhkan daripadanya kepada nerakanya Allah, kepada api neraka. Daripada itu semua, kita menjalankan semua perintah Allah, tidaklah menyembah kepada selain daripada Allah, tidaklah kita menyekutukan kepada Allah. Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita hajatin, apa yang kita minta, dengan redha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapin kepada kita semua ya apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dan daripada amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya dengan keadaan ikhlas, dengan keadaan yang ikhlas. Wa yubaiduni anin nar, dan daripadanya apa-apa ya Rasulullah yang akan menjauhkan kita, menjauhkanku daripada api neraka. Daripada keinginan pertanyaan-pertanyaan yang agung dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW untuk kita menjalankan dengan penuh rutinitas, keistiqomahan, terus kita jalankan semuanya, rutinitas kita jalankan dalam keadaan ikhlas daripada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, yang pertama tadi yaitu apa dia tentang ta'budullah la tusriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, dan tidaklah Allah itu beranak dan tidak diperanakkan. Dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah tidak bersekutu dengan apapun. La tusriku bihi syai'a, yaitu semuanya apa-apa yang ada di dunia ini adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang sudah dijadikan oleh Allah adalah semuanya adalah makhluk daripada Allah, dan hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan daripadanya salat, bukan mengerjakan daripada salat, tetapi mendirikan solat. Mendirikan berbeda dengan mengerjakan. Kalau mendirikan itu sudah pasti tegak. Menegakkan daripada solat itu sudah pasti tegak kita punya solat. Tetapi kalau mengerjakan cuma sekedar mengerjakan, yang penting gugur kewajiban. Tetapi apa pesannya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal? Yaitu dirikanlah solat. Mendirikan solat sehingga dengan solatnya itu akanlah tegak. Seorang hamba yang beribadah menyembah kepada Allah dengan penyembahan yang sesungguh-sungguhnya adalah akan membuat dia itu tegak di dalam beribadah. Solatnya
tidaklah karena ingin dipuji orang. Salatnya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Salatnya karena menjalankan ibadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat yang beradab, dengan salat yang berakhlak, tepat waktunya, tidak mendatangkan kepada salat yang di luar waktu salat. Salat zuhur kita salat di asar, salat asar kita salat di maghrib. Dengan yang demikian ini akan membuat kita itu memasukkan kita kepada amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan-amalan orang surga. Amalan-amalan orang-orang surga, amalan-amalan yang akan dimasukkan kepada surganya Allah. Bahkan mereka yang ibadah dengan baik akan dimasukkan kepadanya bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Wa tu'ti zakah, dan daripadanya Mu'ad bin Jabal diberikan sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah daripadamu zakat. Tunaikanlah daripadamu adalah zakat. Wa tasumu ramadhana, yaitu berpuasalah daripada di bulan Ramadan, yaitu di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul baita, dan daripada pergilah haji ke tanah suci dengan kadar daripada kemampuan yang Allah berikan kepada kamu. Manistata'a ilaihi sabila. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya kemudian qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'ad, apakah engkau mau adulluka ala abwabil khair, daripada pintu-pintu daripada kebaikan? Maukah kamu itu aku kasih tahu tentang pintu-pintu daripada kebaikan? Apa jawab daripada Mu'ad bin Jabal? Pintu-pintu kebaikan tersebut adalah, Mu'ad bin Jabal menjawab tentang pintu-pintu kebaikan tersebut, diberikan pertama oleh Nabi Muhammad SAW tentang pintu-pintu kebaikan, yaitu jalannya menuju kepada ridha Allah, jalannya daripada menjalankan kefarduan, ya mendapatkan daripada ridhonya Allah. Yang pertama as-shaumu junnah. As-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu akan menjaga kita daripada syahwat. Puasa itu akan menjauhkan kita dari segala yang tidak baik. Puasa itu menjaga kita untuk terus mendekatkan daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa itu kita laksana memakai perisai, benteng yang akan menjaga kita daripada hal-hal yang tidak daripada diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa salah satunya daripada sebuah hadis, afdhalus shaum shaumu akhi Dawud kana yasumu yauma yaftiru yauma, yaitu puasa yang bagus, puasa yang utama daripada puasa sunnah adalah puasa akhi, yaitu puasa daripada saudaraku, yaitu puasa Daud. Puasa Daud tuh sekarang puasa besok tidak, sekarang puasa besok tidak, satu hari puasa satu hari tidak. Itu adalah puasa daripada Daud. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan apa lagi pintu-pintu daripada kebaikan tadi di samping puasa di bulan suci Ramadan. Yang berikutnya adalah wasadaqatu tudfi'ul khati'ah,
yaitu sodako tutfi'u, itu menghapuskan khoti'ah, kesalahan. Dengan sodako kesalahan kita akan terhapus daripadanya. Itu selama itu dengan kesalahan-kesalahan apa? Yaitu wasodako tutfi'ul khoti'ah, itu menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana yudfi'u daripada mendinginkan, memadamkan kepadanya alma, kepada api, seperti memadamkannya air itu kepada api. Itu sodako. Itu sodako. Tetapi sodako yang bagaimana yang bisa menghapuskan dosa? Dosa yang bagaimana yang akan dihapuskan karenanya? Tentu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dosa itu kecil, dosa itu kita kerjain terus menerus, itu sama aja. Kita dosa kepada Allah, haknya Allah. Adapun dosa kepada orang lain, kita tentu minta redhonya orang tersebut untuk memaafkan kita punya dosa. Kita punya salah, meminta maaf dulu. Tetapi dosa yang dimaksud daripada menghapuskan kita punya dosa, dosa-dosa kecil dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk dosa kecil. Umpamanya kelihatan kita punya aurat, bukan terus-terusan kelihatan aurat, kita minta sama Allah, itu dengan sodako akan terhapus daripadanya. Tapi kalau dosa besar ya tidak. Kalau dosa besar kita terus taubat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa besar tidak bisa, dia harus taubat dulu. Haknya juga gitu juga dengan hak dosa kepada orang lain, kita minta redho dulu kepada orang yang bersangkutan, supaya kita diberikan maaf daripada orang tersebut. Jadi dosa-dosa yang dimaksud akan membuat kita itu hilang, dosa-dosa kecil yang dosanya dosa-dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan daripada pelajarannya kepada Mu'adz bin Jabal, wa sholatur rajul min jawfil lail, dan sholatnya seseorang min jawfil lail, di pertengahan malam. Sholatnya seseorang di pertengah malam, di waktu malam kita qiyamul lail. Qiyamul lail kita jalankan sholat 2 rakaat. Kita bangun sholat di tengah malam, itu Allah catat sampai akhir, itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Itu pintu-pintu kebaikan. Ini adalah pintu-pintu kebaikan di samping kita daripada yang tersebut, yaitu sedekah, puasa. Ini adalah pintu-pintu kebaikan. Dan sholat di tengah malam, bangun di tengah malam, qiyamul lail kita menjalankan, kita ngaji, kita ibadah di tengah malam, walaupun cuma 1-2 rakaat di malam hari kita kerjain, itu Allah catat kebaikan tersebut. Allah catat kepadanya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW kemudian membacalah Nabi Muhammad SAW sebuah ayat daripada As-Sajdah ayat 16 dan 17. Natajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Daripada Nabi Muhammad SAW membaca daripada ayat daripada Al-Quran, natajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Jadi Allah memberikan kepada kita apa-apa yang kita inginkan, Allah akan menyampaikan kepadanya.
dengan rezeki-rezeki mereka, karena mereka di tengah malam bangun, karena mereka di tengah malam mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah di waktu-waktu tengah malam. Tengah malam dimulai dari jam 12 sampai sebelum subuh. Itu waktu-waktu ijabah, waktu-waktu diijabah apa yang akan kita minta. Allah akan memberikan apa-apa pembalasan kepada kita. Karena apa itu semua? Sehingga malaikat-malaikat itu dibanggakan oleh Allah. Orang-orang yang ibadah di tengah malam itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Dibanggakan oleh Allah. Lihat orang-orang tersebut bangun di malam hari. Mereka itu punya nafsu. Beda dengan kamu. Kamu tidak punya nafsu. Wajar kamu ibadah, wajar kamu sholat terus-terusan. Tetapi berbeda dengan mereka di malam hari. Mereka bangun meminta kepada Allah. Itu dibanggakan kita kepada malaikat-malaikat. Dibanggakan kita oleh Allah kepada malaikat-malaikat. Innallaha ta'ala yubahil malaikati biquwamil laili fid dhalam. Yaqulu undur ila ibadi qad qamu fi dhillalil lail haitsu la yaruhum ahadun ghairi ishadu anna abahtuhum daro karomati. Diberikan kebanggaan kita sebagai manusia yang ibadah di tengah malam, merasa banyak salah, banyak dosa, minta kepada Allah. Itu kita ini dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Lihat. Mereka bangun di tengah malam. Mereka menyadari banyak dosanya. Mereka tobat kepada Allah. Menjalankan walaupun cuma dengan 2 rakaat. Sehingga Allah memandanglah siapa Allah kepada mereka. Dengan madanya mereka akan diberikan apa yang mereka inginkan, yaitu berupa pintu-pintu kebaikan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya bertanya Nabi Muhammad, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sin amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Apakah engkau mau aku kabarkan kepada kamu bi ra'sil amri, pokok-pokok daripada satu urusan, wa amudihi dan daripada tiang-tiangnya, wa dirwatihi sanamihi dan daripada puncak-puncaknya, daripada puncak-puncaknya. Tentu jawab daripada Mu'ad bin Jabal, qultu, berkata siapa? Mu'ad bin Jabal. Bala, ya mau ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam, pokok-pokok daripada urusan al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Segala sesuatu, ibadah-ibadah apa saja, kalau bukan beragama daripada Islam, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak bisa jalannya ya daripada Islam. Pokoknya itu Islam, asalnya itu Islam. Oh, ada orang yang beribadah tapi dia tidak beragama Islam. Dia beribadah menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Enggak bisa. Selama dia bukan beragama Islam ya enggak bisa. Dia baik, sedekah banyak uang ini dan lain sebagainya.
Nggak bisa, nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang akan membawa dia kepada ajaran-ajaran yang baik dan benar, kecuali dia itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang demikianlah itu adalah termasuk apa-apa yang dikatakan oleh Nabi, yang mana tentang pokok-pokok daripada ajaran agama. Pokok-pokoknya yaitu Islam. Yang berikutnya apa itu? Wa amuduhu sholat. Dan tiang-tiangnya daripada ajaran, amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan. Wa amuduhu yaitu tiangnya adalah sholat. Tiangnya adalah sholat, menegakkan daripada sholat. Tiang kalau cuma sekedar dibuat tapi tidak tegak, bisa jadi tiangnya itu miring. Tetapi kalau sudah tegak didirikan, tentu dengan yang lurus, dengan yang tegak, karena dia menghendaki tiangnya itu kuat. Dia tentu akan melakukan pembuatan dengan segala ketegakan dan mendirikan, berbeda dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan seperti kita mengerjakan, membuat saja, mengerjakan, melakukan saja. Tetapi kalau mendirikan ibadah sholatnya, dengan tiangnya yang dia buat tegak, akan membuat dia itu mendapatkan ibadah sholat yang diterima oleh Allah, dan itu akan menjadi tiang pokok, tiang dalam pada agama. Wadir watu salamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah, jihad melawan hawa nafsu. Jihad itu adalah puncak daripada amalan, daripada urusan-urusan. Tsumma qala, dan berkata, ala ukhbiruka bimilaki dzalikal kulli. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Apakah kamu mau aku kabarkan kunci-kunci daripada amalan tadi yang disebut itu kulli? Semuanya itu apa? Kuncinya apa? Tahukah kau aku kabarkan yang demikian tadi? Qultu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, Rasul memegang daripada lisannya. Rasul memegang daripada lisannya, memegang daripada lidahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha bilisanihi, memegang daripada lisannya. Wa qala, dan bersabda, kuffa 'alaika hadza, kuffa 'alaika hadza. Jadi apa yang dimaksud daripadanya? Nabi memegang daripada ini, kuffa 'alaika hadza, dengan inilah, dengan yang inilah, dengan inilah, dengan menjagalah kamu wahai Mu'ad, jagalah ini. Maksudnya lisannya itu jaga, lisan ini jaga, pegang baik-baik, hati-hatilah dengan lisanmu. Kuffa 'alaika hadza, sambil memegang ini, sambil berkata kuffa 'alaika hadza. Qultu ya Rasulullah, berkata siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah sesungguhnya la mu'ahadu, akan diberikan daripada adabnya, seksanya, karena ini punya lisan ini ya Rasulullah? Apakah karena disiksa karena lisan ini ya Rasulullah? Apakah karena dengan bicara? Apakah karena yang akan dikeluarkan daripada lisan dengan omongan-omongan ini ya Rasulullah?
Jawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakillat ka ummuk ya Mu'ad, semoga engkau diselamatkan wahai Mu'ad. Semoga engkau diselamatkan wahai Mu'ad. Wahal ma yakubbu annas finnar ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahal dan apakah wahai Mu'ad, yakubbu adakah daripadanya manusia finnar di dalam api neraka ala wujuhim atas wajahnya dia menundukkan dia punya wajahnya, menundukkan daripada wujuhim wajah mereka, atau dalam riwayatnya qala ala manakhirihim, atau dia itu menutupi batang hidungnya, menutupi batang hidungnya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ala asaidu alsinatihim, karena membacanya, karena bicaranya, karena lisannya. Tidaklah Allah itu akan membuat mereka itu malu, kecuali Allah akan menyiksa kepada mereka karena lisannya. Ini pesannya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal tentang kita baiknya, harusnya itu adalah menjaga kita punya lisan. Ibadah pagi, siang, malam, petang seumur sepanjang hidupnya, tapi lisannya tidak baik, tentu akan menenggelamkannya kepada neraka. Maka sebaik-baiknya daripada manusia adalah yang menjaga daripada lisannya. Dia menjaga daripada lisannya, lisan yang harus dijaga. Di antara itu yang akan membuat dia itu tenggelam kepada api neraka. Bagaimana kesalahan-kesalahannya yang dilakukan karena lisan satu kata akan menenggelamkan daripadanya kepada neraka. Maka kita menjaga daripada lisannya. Jadi manusia haruslah kita menjaga daripada bicara-bicara yang tidak arah kepada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Yang pertama yaitu lisan yang namimah, mengadu domba. Lisan yang mengadu domba. Dua orang yang tadinya berteman, berbaik-baik, berurusan, diadu domba. Yang tadinya mereka menyatukan ke dalam untuk taat kepada Allah, karena namimah mereka tercerai-berai. Lisan yang semacam inilah yang akan membuat dia itu tersungkur nanti di api neraka, tersungkur nanti di neraka. Orang yang suka ghibah, membicarakan aib orang lain, yang kadzab itu menuduh orang lain berbuat salah, menuduh orang lain berbuat zina, itu al-kadzab. Ada berikutnya yaitu dusta, kibtib. Rasul tidak berbicara, tidak bersabda, tidak mengatakan demikian. Atas nama Rasul dia mengatakan. Dia mengatakan padahal Rasul tidak mengatakan demikian. Itu al-kibtib. Terus bil qaul berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak demikian, tidak melakukan apa yang demikian. Dia cuma mengatasnamakan kepada Allah. Terus bersaksi palsu. Saksi palsu itu juga akan termasuk, mereka akan tersungkur di api neraka. Akan tersungkur kepada api neraka. Dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa juga dikatakan oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au liyasmut.
Barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, falyakul, maka berkatalah yang baik, auliyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diem maksudnya. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diem aja. Kalau bisa berbicara yang baik dan mengandung nasihat, berkatalah, bernasihatlah. Itu yang dimaksud. Daripada kita berbicara dengan lisan, kita harus kita menjaga, yaitu khairun nas bi hifdzil lisan. Baiknya manusia dia menjaga kepada dia punya lisan. Dia menjaga kepada lisannya, sehingga pesan-pesan daripada Nabi Muhammad SAW patutlah untuk kita baikkan diri kita ambil dan kita jalankan, supaya kita mendapatkan keadaan yang baik, dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita semua menjalankan ibadah karena ingin mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana